Bapak Ibu guru calon penggerak, perkenalkan nama saya Ika Fenti Sri Wahyuni, calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nurida Fialvia, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju Bu Nurida pada kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ike, alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Nur ya, sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nurida lakukan. Nah, adapun tujuannya yang dilakukan pada supervisi kelas ini untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan ketika di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Nur melakukan pembelajaran, agar sebelum Bu Nur melakukan pembelajaran itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurida. Boleh ya Bu Nur ya? Ya, Bu. Nah, begini Bu Nur, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di kelas. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin diterapkan di kelas nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ambil yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan menjadi desimal. Jadi itu adalah materi di kelas saya saat ini Bu Ike. Pecahan desimal ya, baik. Jadi tujuannya itu mengubah pecahan menjadi desimal ya Bu Nur ya. Nah, sekarang untuk area pengembangannya Bu Nur. Untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan atau yang ingin dicapai peserta didik itu apa Bu Nur? Untuk area pengembangannya saya lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya itu menekankan pada pengetahuan dan keterampilan siswa untuk bisa mengubah pecahan menjadi desimal. Tuh. Jadi ini area pengembangannya terkait pada pengetahuan dan keterampilan, begitu ya Bu Nur ya. Dalam melaksanakan pembelajaran ini Bu Nur, bisa disebutkan model yang akan digunakan itu apa? Untuk modelnya saya ambil PBL Bu Ike, yaitu Problem Based Learning, yang mana anak-anak saya berikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan dan bilangan desimal. Jadi di sini Bu Nur akan menggunakan yang berbasis masalah begitu ya. Baik. Nah, untuk model nanti Bu Nur akan menggunakan PBL ya, Problem Based Learning ya. Nah, untuk yang selanjutnya strategi Bu Nur. Nah, strategi yang akan Bu Nur gunakan itu nanti kira-kira menggunakan strategi apa Bu Nur? Untuk strateginya saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi proses, yang mana siswa itu dipetakan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu saya juga menggunakan pembagian kelompok berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kreativitas siswa atau keaktifan siswa. Baik, jadi di sini strategi yang akan digunakan berdiferensiasi proses. Jadi mereka itu disesuaikan dengan gaya dan minat belajarnya, gitu ya Bu Nur ya. Baik, nah jadi sekarang untuk selanjutnya untuk penilaiannya nanti di kelas Bu Nur akan menggunakan penilaian yang bagaimana? Untuk penilaiannya karena ini kerja kelompok, jadi saya mengamati saat kerja kelompok itu penilaian sikapnya. Kemudian ada juga penilaian individu yang berupa soal-soal tes itu Bu Ika. Baik, jadi nanti saat bekerja kelompok yang akan dinilai itu berupa sikap Ya. Dan untuk yang individu berupa kerja individu seperti tes, seperti itu ya Bu Nur ya. Nah, untuk sasarannya ini kelas berapa Bu Nur kira-kira? Kebetulan saya mengajar kelas 6. Oh, jadi di kelas 6. Rencananya pelaksanaannya kapan? Hari Selasa
besok tanggal 6 Agustus. Selasa ya, berarti besok kita bertemu di observasi ya Bu Nur ya. Iya. Itu jam berapa? Jam pertama Bu Ike. Jam pertama ya. Baik Bu Nur, dari percakapan ini Bu Nur, kira-kira apa yang sudah Bu Nur dapatkan? Dari percakapan kita saat ini, saya itu mempunyai gambaran Bu Ike untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok itu seperti apa agar nanti tujuan pembelajaran yang saya tulis atau saya ingin capai itu bisa tercapai. Gitu ya Bu Nur ya. Baik Bu Nur, mungkin hanya itu saja ya Bu Nur ya pertanyaan dari saya. Nanti kegiatan pembelajaran Bu Nur, saya juga pengen tahu, saya mohon izin nanti untuk melaksanakan observasi ke kelas Bu Nur ya. Jadi nanti saya bisa memantau dan saya amati berkaitan dengan hal yang saya harapkan. Tadi ya Bu Nur kan sudah menyebutkan masalah untuk tujuannya apa, strategi, model, dan area pengembangannya, serta masalah penilaiannya. Nah, baik Bu Nur, semoga Bu Nur bisa melaksanakan kegiatannya ini secara maksimal. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita bertemu lagi di kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Ike. Baik, jadi demikian itu tadi kegiatan praobservasi saya bersama rekan sejawat saya dengan Bu Nurida Fialvia. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya terlihat semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa memimpin doa siapa? Nabila, silakan dipimpin untuk berdoa di sana. Berarti tidak ada keterangan. Kalau kalian tidak masuk, seharusnya izinnya, bukan malah tidak masuk seenaknya. Di sekolah ada bapak ibu guru ya. Tolong beritahu bapak ibu guru kalau kalian tidak masuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan desimal, mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Sebelumnya di kelas 5 sudah pernah tidak belajar bilangan desimal? Sudah. Oke, kalau sudah, perhatikan, lihat gambar yang di papan ini. Kira-kira menurut kalian yang mana yang termasuk bilangan desimal? Seperti apa bilangan desimal? Apakah gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam? Kira-kira yang mana dari kelompoknya Ilham? Siapa yang mau menjawab? Boleh. Erni, yang mana menurut Erni bilangan desimal? Gambar yang mana? Nomor 2. Di sini ada angka di 1,3. Ini ya, 1,3. Kemudian 5,4. Terus 28,6. Kemudian 2,7. Apakah itu adalah bilangan desimal? Ya atau tidak? Ya. Iya, betul. Sekarang kalau
Yang mana selain gambar nomor 2 dan 4 yang menunjukkan bilangan desimal? Nomor 1, di situ angkanya 2,1. Berarti bilangan desimal itu ciri-cirinya seperti apa? Ada tanda koma. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, biar kalian lebih paham, guru punya permasalahan. Di sini ada permasalahan dari Ageng. Nah, perhatikan ya, depan. Ageng diminta oleh ibunya untuk membeli beberapa jenis buah di toko buah langganannya. Ibunya menyuruh Ageng untuk membeli buah jeruk sebanyak 1/2 kilogram atau setengah dan salak sebanyak 1/5 kilogram. Sesampainya di toko buah, ternyata Ageng melihat tulisan di timbangan buahnya seperti ini, 0,50 kilogram dan 0,20 kilogram. Ageng bingung, padahal ibunya mintanya itu 1/2 kilogram dan 1/5. Padahal di toko tidak ada angka seperti itu, adanya cuma 0,50 dan 0,20. Kira-kira ya seperti yang Ageng ingin tahu, apakah 1/2 itu sama dengan 0,50? Apakah 1/5 itu sama dengan 0,20? Nah, itu adalah permasalahan si Ageng yang akhirnya kalian berusaha untuk menyelesaikan, membantu si Ageng bersama dengan teman kelompok kalian. Guru akan berikan LKPD untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan Ageng. Ya, jadi tiap kelompok berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang sudah guru tulis di LKPD. Silakan mulai dikerjakan. Yang sudah dapat LKPD langsung dicoba kerjakan ya bersama-sama. Ditulis namanya dulu. Ada yang bagus LKPD ya? Oh ini satu ya, satu kelompok satu. Silakan didiskusikannya bagaimana menurut kelompok kalian, apakah yang tadi permasalahan Ageng itu sama atau tidak? Ya, silakan diisi namanya dulu. Terus langsung mulai dikerjakan. Kalau ada permasalahan yang belum kalian pahami bisa ditanyakan ke guru ya. Kalau kalian tidak ngerti bisa ditanyakan. Nah, ini bagaimana ini? Misalnya dituliskan dalam gambar 1/2 itu bagaimana bentuknya? Kira-kira sampai mana yang dihasil? Yuk, 1/2 ini diambil 1 dibagi 2, berarti kan dibagi sampai mana bagian dihasil? Nah, ini semuanya berapa? Berapa kotak? 10. Kalau dibagi 2 berarti berapa yang dihasil? 5. Ya, betul. Ayo dihasil. Bagian satu dulu nggak apa-apa yang hasil ya. 5 kotak dihasil. Sudah bisa? Belum ya. Nomor 1 di sini
Zahira. Yuk silakan masuk ke depan. Baca hasil kerja kelompoknya. Dan yang lain tolong dengarkan hasil kerja dari kelompok Zahira ya. Sambil kalian lihat, kalian bandingkan dengan LK kalian yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada membuktikan 1/2 kilogram jeruk sama dengan 0,50 kilogram jeruk. Bentuk kain dari pecahan 1/2 adalah 5/10. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Adakah bentuk lainnya? Ayo kita cari bentuk lain yang berbeda dengan gambar di atas. Bentuk lain dari pecahan 1/2 adalah 50%. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,50. Apakah kedua bentuk desimal yang kalian temukan sama seperti ya? Apakah yang dibutuhkan timbangan 2,5 kg sama dengan 1/2 kg yang diminta itu adalah ya? Metode agar membuktikan jadi 1/2 sama dengan 0,50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompoknya Zahira 1/2 itu sama dengan 0,50 ya kan? Jadi berikutnya ya baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi ekuivalen 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa, kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa, kita ubah ke 1000 dan Ya, jadi cara yang pertama yaitu mengubahnya menjadi 10, 100 atau 1000.